Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Wahyu Purwaning Tias, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2, program studi Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Malang tahun 2022. Saya akan melakukan praktek pembelajaran di UPT SMP Negeri 1 Gresik tanggal 13 Juni 2023 pukul 8 waktu Indonesia Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya hari ini? Baik. Semuanya sehat? Alhamdulillah. Baik, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan materi kita. Kita masuk di kelas IPA bersama Bu Nurul Wahyu pada pagi hari ini. Hari ini saya lihat ada beberapa anak yang tidak masuk ya. Siapa yang tidak masuk? Janitra, Zafi, Abdul, sama Anissa ya. Kebetulan anak-anak ini sudah mengirimkan kabar ke Bu Nurul kalau mengikuti kegiatan sekolah dan juga dispensasi untuk mengikuti kompetisi ya. Kita doakan semoga teman-teman ini urusannya dimudahkan ya dan mendapatkan yang terbaik untuk apa-apa yang mereka aktivitaskan atau kerjakan, gitu ya. Baik, kondisi kelas juga Bu Nurul lihat hari ini rapi, tolong dipertahankan dan sebentar lagi kita ada lomba kebersihan kelas. Nah, mari kita menjadi tim yang kompak, yang solid untuk bersama-sama mewujudkan kelas yang bersih, sekolah yang bersih untuk mempertahankan predikat sekolah adiwiyata kita. Setuju ya? Nah, baik. Anak-anak, untuk memulai pelajaran pada pagi hari ini agar apa-apa yang kita pelajari diberi kemudahan oleh Allah untuk mempelajari dan dipahamkan sehingga mudah kita memahami pelajaran dan bisa diaplikasikan di kehidupan sehari-hari. Mari kita mulai pembelajaran kita dengan berdoa bersama-sama ya. Siapa yang mau memimpin doa pada pagi hari ini? Oke, Izzy, silakan. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa agar diberi kemudahan dan kelancaran saat belajar. Berdoa dimulai. Baik, sebelum kita memulai pelajaran kita ya, kita membacakan kesepakatan kelas ya. Kita membacakan kesepakatan kelas yang nanti kalian setuju atau boleh ditambah atau ada yang boleh diganti silakan. Siapa yang mau membacakan kesepakatan kelas pada hari ini? Oke, silakan. Kesepakatan kelas mengikuti pelajaran dengan jujur, tertib, disiplin, dan sopan. Yang kedua, mendengarkan penjelasan guru dengan baik. Yang ketiga, menghargai pendapat teman, mempersilahkan teman berpendapat, tidak menyerah jika ada yang sedang berbicara. Yang keempat, menghadirkan hati dan pikiran pada pembelajaran. Yang kelima, kita menggunakan handphone atau laptop selain untuk proses pembelajaran tadi. Oke, terima kasih. Kita beri tepuk tangan yang meriah. Baik, sebelum Bu Nurul melanjutkan ke materi hari ini ya, kita akan mengulang ya untuk mereview materi yang sudah kita pelajari sebelumnya. Sebelum hari ini kita mempelajari materi tentang apa? Sistem pernafasan. Oke, sistem pernafasan. Nah, untuk mengecek pemahaman kita pemahaman kita bersama tentang sistem pernafasan pada manusia. Hari ini kita game number 1 dulu, setuju ya? Ya. Nah, baik, di masing-masing meja, di tiap-tiap meja itu sudah Bu Nurul sediakan papan plastik ya. Ada semua? Ada. Lalu ada spidol whiteboard, ada semuanya? Ada. Oke, baik. Secara berkelompok, kalian berdiskusi ya. Secara berkelompok, kalian bisa berdiskusi untuk
mantap, 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 mantap. Yeay. Sudah dipegang spidolnya masing-masing? Sudah? Oke. Ya, berdiskusinya jangan keras-keras ya, supaya kelompok lain tidak dengar. Oke, are you ready? Ready. Nomor 1. Selaput pembungkus paru-paru disebut dengan titik-titik. 5 detik ya. 5, 4, 3, 2, 1. Diangkat. Merah betul. Betul, betul, biru betul, hijau betul. Tepuk tangan. Nah, silakan dihapus. Nomor 2. Nomor 2. Siap? Mekanisme pernafasan yang membutuhkan aktivitas diafragma disebut pernafasan titik-titik. 5, 4, 3, 2, 1. Diangkat. Pernafasan perut. Ah, ini batal, belum selesai. Pernafasan perut betul. Berarti mohon maaf kelompok yang ini tidak bisa mengikuti pertanyaan selanjutnya. Nomor 3. Are you ready? Oke. Nomor 3. Mekanisme pernafasan saat inspirasi pada pernafasan dada. Perhatikan ya. Pada pernafasan dada yang pertama, diperhatikan ya, otot di antara tulang rusuk titik-titik, rongga dada titik-titik, tekanan titik-titik. Saat inspirasi pada pernafasan dada, otot di antara tulang rusuk titik-titik, rongga dada titik-titik, tekanan di dalam paru-paru titik-titik. Ya. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Diangkat. Mengembang tekanan. Ototnya mengembang, rongga dada membesar, tekanan mengecil. Harusnya ototnya berkontraksi gitu ya. Coba. Otot di antara tulang rusuk berkontraksi, rongga dada mengembang, tekanannya mengecil. Ya betul. Ya, berarti pemenangnya hari ini adalah kelompok hijau. Kita beri tepuk tangan. Nah, selamat untuk kelompok hijau yang sudah banyak belajar. Ya, nanti bisa menularkan ilmunya ke teman-teman yang lainnya yang semuanya juga sama-sama hebat. Tepuk tangan untuk kelas 8A. Baik anak-anak, kalau tidak ada pertanyaan untuk materi sebelumnya, kita lanjutkan materi. Nah, sebelumnya itu kalian silakan menyimak video berikut ini ya. Iya. Video tadi itu menggambarkan kondisi di rumah sakit bahkan juga di kota kita ya pada saat pandemi apa kemarin yang kita alami bersama. Penyakit apa kemarin? COVID-19 ya, dimana memang kondisi rumah sakit semuanya full, kita tidak bisa keluar rumah, kita tidak bisa belajar di sekolah ya kan ya, semua pembelajaran daring. Nah,
bertanya, apakah bahaya COVID-19 itu selesai atau masih memungkinkan bisa terjadi kembali? Memungkinkan terjadi kembali. Nah, sekarang kalau guru tanya pada kalian semua, kalau kalian itu menghadapi suatu penyakit yang seperti ini, yang merupakan pandemi global, bukan hanya di Indonesia saja, itu sebaiknya kita mencegah atau sebaiknya kita mengobati? Sebaiknya kita mencegah. Sepakat ya bahwa sebaiknya kita itu mencegah daripada mengobati. Nah, kalau penyakit COVID-19 yang disebabkan oleh virus itu ya, yang kita sudah tonton di video tadi, itu berkaitan dengan sistem organ apa kalau pada pembelajaran yang sudah kita pelajari bersama? Paru-paru, betul Zaki. Kalau paru-paru itu berkaitan dengan sistem. Iya, jadi yang kita pelajari hari ini adalah ini. Kita hari ini mempelajari tentang penyakit-penyakit pada sistem pernafasan. Ya, baik. Berikutnya kita akan ini dulu ya. Kita akan mempelajari apa sih tujuan pembelajaran pada hari ini. Siapa yang mau membacakan tujuan pembelajaran pada hari ini? Oh ya, silakan. Tujuan pembelajaran kami proses pendataan dana yang dapat satu menunjukkan jenis penyakit yang menyerang pernafasan pada manusia melalui diskusi kelompok. Dua, mendiskusikan penyebab penyakit yang menyerang sistem pernafasan pada manusia melalui diskusi kelompok dan kajian literatur. Tiga, mendiskusikan gejala penyakit yang timbul pada tempat pernafasan pada manusia melalui diskusi kelompok dengan percaya diri. Empat, menganalisis cara menjawab dalam diri dari penyakit yang menyerang sistem pernafasan pada manusia melalui perbuatan kodrat atau bentuk yang lain berfungsi oksigen. Ya, terima kasih jika kita beri tepuk tangan yang meriah. Selanjutnya, dulu akan menayangkan suatu video, harap disimak ya, harap disimak dengan baik ya. Video ini juga sudah dulu sebetulnya kirim di link grup ya, di link WA grup kita. Nanti kalian bisa mempelajari video tersebut selanjutnya. Kita simak bersama-sama terlebih dahulu ya. Iya, baik, terima kasih. Kita mulai diskusinya ya dengan tentunya informasi yang menarik, temuan terkini. Mungkin silakan mic-nya dari Dr. Agus. Dok, apakah ini tentunya menarik nih? Apakah perokok itu punya risiko yang lebih tinggi ketika kena COVID atau sebelum kena COVID-19 gitu? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Topik kita siang ini memang menarik ya, tapi ada dua yang mesti kita tekankan. Yang pertama adalah apakah seorang perokok termasuk perokok pasif itu meningkatkan risiko terjadi infeksi COVID pada dirinya, dan yang kedua, apakah seorang perokok itu bisa meningkatkan transmisi COVID kepada orang lain. Jadi ini harus ditekankan karena dua-duanya mesti menjadi bahan yang diketahui oleh masyarakat ya. Yang mungkin bisa disampaikan oleh saya cukup banyak, tapi ada beberapa poin-poin yang harus bisa saya sampaikan. Jadi yang pertama adalah seorang perokok meningkatkan risiko terinfeksi COVID-19 itu sudah banyak jurnal-jurnal ya. Slide yang lanjutan yang seterusnya bisa dilanjutkan. Jadi perokok itu risikonya sudah jelas ya, risiko kesehatannya. Nah, itu bisa dilihat bahwa dalam studi-studi yang ada terlihat bahwa seorang perokok itu terjadi infeksi COVID hampir 2 sampai 5 kali yang lebih tinggi ya. 5 kali lebih tinggi dibandingkan bukan perokok. Ya, itu ada studi-studinya. Terus kemudian ada 4 hal yang dapat jawab bahwa kenapa seorang perokok meningkatkan risiko terjadi COVID. Oh, kenapa? Yang pertama adalah karena pada seorang perokok itu terdapat reseptor yang namanya ACE2, dan kita ketahui reseptor ACE2 ini adalah tempat duduknya virus SARS-CoV-2 di saluran nafas ataupun organ-organ lain yang ada di tubuh kita apabila terinfeksi oleh COVID. Hanya pada perokok ini.
jumlah reseptor ACE2 pada seorang perokok itu jumlahnya lebih banyak dibanding pada bukan perokok. Itu ada studi-studinya di dalam slide saya, mungkin bisa dibuka pada bagian. Dan studi itu sudah terbukti berdasarkan data-data pemeriksaan patologi dari jaringan seorang perokok. Di situ terlihat bahwa pada Nanti videonya bisa dilanjutkan di nomor informasi ya. Nah, coba dari cuplikan video yang dulu tayangan tadi itu membahas tentang apa sih? Ada yang mau berpendapat? Ada yang mau berpendapat? Ada yang mau berpendapat? Angkat tangan. Tentang apa? Siapa yang berbicara tadi? Ya, oke. Rehana. Tentang apa tadi video yang ditayangkan tadi? Oke. Jadi menurut Rehana tadi bahwa perokok itu akan meningkatkan ya resiko untuk terserang ya COVID-19 lebih besar daripada yang non perokok. Gitu ya tadi ya. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah apakah di antara kalian bisa memberikan solusi agar kita dapat melakukan pencegahan terhadap penyakit pada sistem pernafasan khususnya pada penyakit COVID-19? Bisa ya? Nah, baik, pada pagi hari ini akan Bu Nurul bagi menjadi 5 kelompok, 1, 2, 3, 4, 5. Silakan pada tiap-tiap kelompok mengambil perlengkapan yang ada di depan. Silakan dulu perwakilan 1, 2, silakan Arvin. Silakan mengambil satu-satu. Anak-anak, silakan LKPD-nya dicek, silakan diberi identitas untuk tiap-tiap kelompok. Nah, pada LKPD itu sudah ada petunjuk ya, Yang pertama, kalian bisa melihat kembali video yang dulu tayangkan dari yang sebelumnya ini tadi, bisa linknya sudah dulu tautkan di situ. Kalian bisa menggunakan handphone untuk melihat video tayangan itu dan juga melengkapi informasi dengan menggunakan kita. Ya, ketua kelompok siap ya. Silahkan membagi tugas ya dalam tiap-tiap kelompok itu. Siapa yang mengerjakan LKPD dan siapa yang mengerjakan poster ya, untuk siap di-upload di IG. Silahkan didiskusikan ya, ketua kelompok silahkan.
upload di IG kelas? Yang belum silahkan diupload. Nah, baik, setelah itu kita akan melakukan presentasi. Nah, presentasi kita dengan teknik window shopping. Jadi nanti yang ada di depan tiap-tiap hasil pajangan itu adalah 2 orang, dan yang lain sisanya itu berkeliling di kelompok-kelompok yang lain gitu. Nanti kalau Bu Nurul beri tanda pindah, nah berarti kalian berpindah. Nah, bergesernya searah dalam jam. Bisa disepakati? Nah, oke. Silakan kalian berdiri semua dan ada di depan pajangannya masing-masing. Nah, sebelum kita berkeliling, nah kita nanti yel-yel kelompok dulu. Setuju ya? Ya, oke. Baik, untuk yel-yel tiap-tiap kelompok kita mulai dari kelompok hijau. Siap ya? Oke. 3, 2, 1. Kami ini kelompok hijau, kami satu perhatian. Jika ada tugas itu kami tidak, karena kami kelompok hijau. Kelompok hijau, oke. Kita sudah ada di penghujung sesi pembelajaran di kelas IPA dengan Bu Nurul Wahyu pada pagi hari ini. Sebelum kita melakukan proses ya untuk pembelajaran hari ini, kita tepuk mantap dulu ya. Oke, tepuk mantap. 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 Oke. Bukunya dirapikan, HP-nya disiapkan. Nah, di WA group dulu sudah mengirimkan link untuk melakukan proses. Nah, silakan kerjakan dengan penuh kejujuran. Ya, dimulai ya. 3, 2, 1. Silakan. Sudah bisa login semuanya? Oke. Alhamdulillah sudah selesai semua ya. Ada yang nilainya 100? Alhamdulillah, luar biasa. Nah, baik. Sebelum kita mengakhiri, kita refleksi ya. Refleksi dulu apa yang sudah kita pelajari pada hari ini, apa yang kita rasakan pada pembelajaran kita pada pagi hari ini. Siapa yang mau melakukan refleksi hari ini? Oke, Raihana. Di belajar hari ini saya bisa mengalihkan sistem perangkat dan pengetahuan, dan saya senang sekali karena saya Ya, itu. dan kita mengetahui bahwa apa adalah gangguan yang sangat sensitif. Ada yang mau menambahkan? Oke. Jadi kurang lebih saya sama seperti Hana, cuma saya ingin menambahkan untuk belajar kali ini saya banyak belajar berdiskusi bersama teman, membangun sosial kayak interaksi sosial bersama teman. Terus saya juga lebih banyak mengetahui tentang penyakit-penyakit pernafasan, apa itu COVID-19, dan juga membangun kreativitas. Soalnya tadi kan sempat membuat poster bersama teman-teman. Itu saja sih saya. Terima kasih. Oke, kita beri. Baik, alhamdulillahirobbilalamin. Kalian sudah luar biasa bisa mengerjakan LKPD dengan baik, dan juga semua kelompok, baik kelompok hijau, biru, merah, kuning, dan pink sudah mengupload posternya di IG kelas kita ya. Nah, dengan semacam itu apa yang sudah kalian pelajari kali ini sudah ditulis, sudah dibuat poster, lalu kalian ikut mengkampanyekan ya, ikut mengkampanyekan bagaimana kita secara bersama-sama ya, secara bersama-sama untuk bisa mencegah gitu ya, untuk bisa mencegah penyakit sistem pernafasan ini, terutama penyakit COVID-19
Tadi kalian sudah menulis bagaimana cara pencegahannya. Satu, rokok hijau bagaimana? Berolahraga secara teratur. Ya, setuju ya? Ya, sama lagi yang kedua. Mencuci tangan saja. Mencuci tangan dengan sabun, dengan air mengalir supaya kuman-kumannya mati. Rokok biru. Makan makanan yang sehat ya dan bergizi. Nah, bagus. Ada lagi rokok merah. Beristirahat yang cukup dan teratur itu penting ya. Kalau begadang itu sistem kekebalan tubuh kita bisa menurun. Kalau kekebalan tubuh kita menurun bagaimana? Mudah apa? Mudah diserang oleh virus atau bakteri sehingga juga mudah sakit. Betul. Ada yang mau menambahkan? Ada yang belum? Tidak merokok. Nah, ini note ya. Ternyata merokok itu apa? Merokok itu menurunkan berbagai macam fungsi tubuh kita. Bahkan di apa itu namanya yang ada di brosurnya rokok itu kan sudah diberi larangan keras ya. Tapi herannya masih banyak orang yang merokok ya. Jadi kecanduannya, nikotinnya itu menyebabkan kecanduan, lalu tapernya itu ya merusak paru-paru sehingga menyebabkan penyakit emfisema ya, sesak nafas sehingga paru-parunya orang perokok itu warnanya hitam. Ya, harusnya paru-paru sehat itu warnanya kan pink gitu ya. Tapi kalau paru-parunya merokok itu menghitam. Jadi mengerikan sekali ya itu ya. Dan itu mudah sekali terserang berbagai macam penyakit mulai kanker, jantung ya, COVID-19, impoten dan lain sebagainya itu bisa menyerang kepada perokok. Belum lagi bahayanya perokok ternyata kemana? Ke lingkungan. Perokok pasti bahaya nggak sih? Bahaya. Nah, lalu sesak nafas itu karena kalau merokok itu menghasilkan gas apa yang dikeluarkan? Asam rokok, karbon monoksida. Nah, karbon monoksidanya itu jika jumlahnya di udara itu cukup banyak, itu ternyata sel darah merah kita lebih suka berikatan dengan CO2 daripada berikatan dengan oksigen. Itulah mengapa kalau CO2-nya tinggi di CO2 atau CO-nya tinggi di udara, kita mudah sesak nafas. Gitu ya, jadi pahami ya. Apalagi ada gaya hidup lain yang bisa disarankan untuk mencegah penyakit ini? Cukup? Nah, dan itu sudah kalian upload semuanya di poster. Oke, luar biasa. Nah, tadi juga sudah direfleksikan oleh Raihana, oleh Kalista dan juga yang lain bahwa bisa memahami pembelajaran ini dengan baik, dengan sekalian bekerja sama antar kelompok, berkomunikasi dan juga memunculkan kreativitas kalian karena menghasilkan produk. Ada yang pakai poster digital, tadi ada yang pakai menggambar, itu luar biasa. Sekali lagi kita rayakan keberhasilan pembelajaran kali ini dengan tepuk bisa ya. Oke. Tepuk bisa. Aku bisa, kamu bisa, semua bisa. Bisa. Baik, alhamdulillahirobbilalamin. Kita akhiri pembelajaran kali ini dengan berdoa bersama-sama kepada Allah. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bisa bermanfaat bagi kita dan orang di sekitar kita. Siapa yang memimpin doa hari ini? Yansa, silakan. Sebelum mengakhiri alangkah baiknya kita berdoa sama-sama. Doa mulai. Doa selesai. Terima kasih Yansa sudah memimpin doa. Ya, baik. Pembelajaran hari ini kita akhiri. Jangan lupa minggu depan kita lanjutkan materi ya. Nah, setelah sistem pernafasan yang kita pelajari apa? Babnya? Oh ya, yang setelah kita pelajari sistem pernafasan yang kita pelajari adalah sistem ekskresi. Silakan bisa dibuka di internet, bisa dilihat di buku terkait dengan sistem ekskresi. Oke, Bu Nurul akhiri, jangan pernah kita harus tetap bersemangat belajar, semuanya tetap sehat ya. Jangan pernah berhenti belajar karena jiwa akan merasakan sebagaimana tubuh kita tidak makan dan minum. Jika ada kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.